Arif Setiawan, dan Imam Masjid Al-Murah Ustadz Aldianto Al-Hafiz, dan Bilal Ustadz Mujibur Rahman. Diinformasikan kepada seluruh jamaah bahwasanya setiap harinya di Masjid Al-Murah ini selalu mengadakan kegiatan rutin, yaitu kajian ba'da sholat subuh. Kepada jamaah yang mempunyai keluangan waktu, mari sama-sama kita hadiri majelis ilmu tersebut. Semoga apa yang dituturkan guru-guru kita bisa kita ambil manfaatnya, bermanfaat pada kita, keluarga kita, dan insya Allah bisa kita tularkan ke saudara muslim yang lainnya. Dan juga kepada jamaah yang mungkin berhalangan hadir, kajian ini bisa disaksikan di live Facebook dengan alamat Masjid Al-Murah Anggrek Sari. Dan juga kepada jamaah, marilah terus kita dukung dari program pengurus Masjid Al-Murah, khususnya bidang usaha yang mempunyai Al-Munawwarah Rahmat, bahwasanya segala keuntungan Al-Munawwarah Rahmat diperuntukkan untuk operasional kegiatan masjid. Jadi jamaah sekalian berbelanja di Al-Munawwarah Rahmat juga berinfak di Masjid Al-Munawwarah. Demikian beberapa informasi yang disampaikan pada jamaah yang sudah hadir duluan untuk bisa menempati stop depan. Stop depan masih nampak kosong, dan alangkah sayangnya jika kita hadir duluan tapi menempati stop belakang. Dan jika Allah nampakkan pahala dari stop depan ini, niscaya kita akan berebut untuk menempati stop depan tersebut. Dan juga jamaah sekalian yang mungkin mengaktifkan handphone untuk sementara dinonaktifkan atau bisa dipindahkan nada getar agar menambah kekhusyuan dan ketenangan sholat Jumat kita pada nantinya. Dan juga jamaah sekalian yang masih dalam perjalanan untuk bisa mempercepat langkahnya, karena duhur pada siang hari ini jatuh pada pukul 11:52. Dan inilah kita sama-sama raih pahala sholat Jumat yang sempurna. Demikian beberapa informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji tahmid kita munajatkan kepada Ilahi Rabbi, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang dengan ikhlas menerima amanah berupa risalah dan hikmah dalam rangka mengangkat harkat manusia dari dalam dan gelapnya jurang kejahiliahan menuju tinggi dan terangnya keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang telah dilarang olehnya. Karena sungguh dengan takwa ini benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini. Dan juga dengan takwa inilah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena perundungan, bullying kini menjadi salah satu wajah kelam kehidupan anak dan remaja Indonesia. Di balik kemajuan teknologi dan pendidikan, justru tumbuh budaya kekerasan yang diam-diam melukai generasi muda, baik secara fisik, psikis maupun digital. Banyak anak kehilangan rasa aman, bahkan di ruang yang menurut mereka tempat paling dilindungi, yaitu rumah dan sekolah. Data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menunjukkan sepanjang tahun 2024 terdapat 2057 pengaduan pelanggaran hak anak, mencakup kekerasan fisik, psikis, dan cyberbullying. Belum lagi 25 kasus bunuh diri anak yang terjadi, itu juga diduga terkait depresi akibat perundungan. Di sektor pendidikan tercatat lebih dari 1.800 pengaduan, di mana 31 diantaranya kasus bullying itu terjadi di sekolah. Belum lagi kalau melihat di tayangan yang viral, kasus-kasus yang muncul di berbagai media memperlihatkan bahwa perundungan bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan krisis sosial yang mengancam masa depan anak Indonesia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena perundungan atau bullying bukan hanya masalah sosial, tapi juga merupakan persoalan agama yang serius. Di dalam Islam, merendahkan atau mengejek orang lain termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 11. Imam Nukati rahimahullah ta'ala anhu menjelaskan bahwa ayat ini melarang setiap bentuk penghinaan karena perbuatan tersebut mengandung unsur merendahkan orang lain dan hukumnya adalah haram. Maka demikianlah segala bentuk ejekan, kekerasan verbal, kekerasan fisik maupun digital termasuk bagian dari perundungan yang dilarang oleh syariat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah terkait dengan keluarga sebagai madrasatul ula. Keluarga sebagai madrasah pertama bagi seorang anak, di mana Islam menempatkan keluarga sebagai benteng utama pembentuk karakter anak. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik dan pelindung. Keluarga adalah tempat pertama kali anak bersinggungan dengan agama, dengan hukum, dengan adab, dengan moral yang kelak akan dia bawa ketika dia keluar rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman,
Perialah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Al-Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Imam Ali radhiyallahu an menafsirkan ayat itu dengan kalimat alimuhum wadibuhum, ajarilah dan didiklah mereka. Rasul Muhammad SAW bersabda, marru auladakum bis-shalah wahum abna'um sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian menunaikan salat di saat mereka berumur 7 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala anhu. Oleh karenanya, dalam keluarga yang baik, anak akan tumbuh dengan kasih sayang dan penghormatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala anhuma. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang harus kita perhatikan, bahwa sekolah adalah tempat pembentukan kepribadian. Di dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu, tetapi membentuk syahsiah Islamiyah, kepribadian Islam, kepribadian yang menjadikan seorang muslim taat dan berakhlak mulia. Ilmu sejati itu yang menumbuhkan ketakwaan, menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Al-Quran surat Al-Fatir surat 35 ayat 28. Demikianlah bahwa sekolah yang berlandaskan nilai-nilai syariah akan menanamkan adab, menumbuhkan empati, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan. Demikian juga guru, pendidik itu bukan sekedar pengajar, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mereka adalah teladan yang membina siswa dengan kasih sayang dan tanggung jawab moral. Poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah tentang negara. Negara wajib melindungi anak dengan hukum syariah. Islam itu mewajibkan negara menjaga keamanan jiwa warganya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak, dari berbagai bentuk kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati haramallah." Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 33. Oleh karenanya, perundungan atau bullying yang menyebabkan depresi, yang menyebabkan kondisi berat, bahkan bunuh diri atau kemudian menyebabkan kematian korban, termasuk pelanggaran berat yang harus diberikan sanksi dengan tegas oleh negara. Jika korban itu meninggal, di dalam Islam pelakunya bisa dihukum dengan qisas. Maka negara wajib menegakkan sistem pendidikan berbasis syariah, mengawasi sekolah dan keluarga, serta membangun lingkungan sosial yang aman agar generasi muda tumbuh dalam suasana kasih sayang dan juga saling menghormati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena bullying yang kian marak sejatinya bukan hanya sekedar perilaku individu, melainkan buah dari sistem sekularisme, sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya dibicarakan di tempat-tempat ritual spiritual, di masjid, di musola, di majlis taklim. Tapi ketika keluar dari masjid-masjid suci itu, mereka tidak mau terikat dengan Islam. Bukan hanya mereka tidak mau terikat dengan Islam, mereka abai terhadap Islam. Oleh karena itu, sistem hidup sekularisme inilah yang menyingkirkan agama dari kehidupan, termasuk di dalam pendidikan. Maka dalam sistem ini, kita akan mengetahui dan menyadari betapa sistem ini begitu rusak. Sistem ini menuhankan kebebasan. Sistem ini menjadikan nilai kehormatan itu berdasarkan harta, berdasarkan popularitas dan berdasarkan kekayaan. Akibatnya adalah yang kuat itu menendas yang lemah, yang populer
kemudian merendahkan yang tidak memiliki nama. Padahal dalam Islam telah ditegaskan bahwa kemuliaan itu diukur bukan dengan materi, tapi kemuliaan itu diukur dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yanzuru ila ajsamikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak memandang fisik kalian, tidak memandang keturunan kalian, dan tidak memandang harta kalian. Akan tapi Allah memandang kolbu, yaitu ketakwaan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala anhu. Oleh karena itu, Islam menolak budaya merendahkan, dan justru Islam menambahkan, menanamkan, meninggikan nilai kasih sayang, penghormatan, dan saling melindungi antar sesama. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghentikan agar masalah perundungan, bullying, umat ini membutuhkan perlindungan syariat Islam yang menyeluruh. Di dalam sistem Islam, negara berperan penting menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akhlak warganya. Dengan apa? Dengan pendidikan yang berlandaskan ketakwaan, berlandaskan pengawasan media dan pergaulan, juga dengan menerapkan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Islam telah membangun nilai-nilai masyarakat dengan tolong menolong dan kasih sayang, bukan dengan penghinaan. Oleh karena itu, solusi sejati atas krisis moral ini adalah membentuk keluarga yang harmonis, sekolah yang berakhlak, dan negara yang benar-benar melindungi generasi muda agar tumbuh dalam lingkungan aman, lingkungan yang beriman dan berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan di khutbah pertama semoga menjadi perhatian penting bagi kita semua. Apa yang kita lalaikan selama ini semoga Allah ampuni dan Allah tunjukkan jalannya. Dan apa yang kita lakukan selama ini menjadikan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda dan Allah tunjukkan janji surganya seluas langit dan bumi. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan saudara-saudara kita di belahan dunia yang lainnya yang sampai saat ini masih menderita penjajahan secara fisik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka
تحرير بلاد فلسطين والأقصى وبلاد المسلمين الكافرين المستعمرين. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المسلمين في الشام، اللهم انصر إخوان المسلمين في السودان، اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا